Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini ya, Bapak Ibu semuanya ya. Goto turun ya, jangan khawatir ya. Alasannya itu ini, pantas turun. Jadi siap-siap ya Bapak Ibu semuanya ya. Kita dapatkan informasi ini tuh dari topik ini teman-teman, dari artikel ini ya, bahwa turun naik saham Goto jelang tanggal yang dinanti-nanti ya. Kita akan ungkap kenapa alasannya Goto itu volatile ya, nggak naik-naik ya, naik dikit terus diturunkan. Nah, bagaimana cara kita cuannya ya, jadi seperti itu. Untuk Bapak Ibu semuanya, jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Ya, seperti biasa, disclaimer Bapak Ibu semuanya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, nih kita sudah bahas mengenai ini dulu. Kita akan cek dulu ya. Ini dapat dari rekan-rekan ya, yang notabene kepengen direview pakai aplikasi Stockbit desktop ya. Ini ya. Kita pakai yang namanya ini dulu ya, di watchlist ini klik aja Bapak Ibu ya, terus Tradebook. Nah, ini kita tulis saja ini Goto. Kita cek dulu mengenai dari saham Goto ini bagaimana ya, bahwa saham Goto ini tuh turun 1,61%. Nah, kira-kira itu ini kenapa sih Pak? Kenapa kok bisa turun? Ya, kita akan bedah semuanya mengenai dari saham Goto ini. Ya, ini ya, ini saya akan bongkar. Ini bukan Tradebook. Jadi pakainya yang ini Bapak semuanya. Order mana nih? Watchlist. Ya. Nah, ini. Nah, kita pakainya bagian trade ya Bapak Ibu semuanya ya. Terus habis itu kita pakai ini order book ya. Order book dulu. Nah, kenapa kok saya pakai Stockbit ya? Dan ini ya Bapak Ibu ya, untuk di Stockbit itu untuk trade booknya kalau ketika sudah closing ini kebuka ya. Ada di sekuritas lain yang mana trade booknya itu masih tertutup ya, baru update ya. Makanya saya pindah pakai di Stockbit. Apakah yang akun lainnya masih pakai Pak Firman? Pakai ya. Ini kita tulis dulu dari Goto. Nah, ini Goto. Nah, ini kalau Bapak Ibu buka di akun Stockbit itu cuman opening akunnya 100.000 ya. Jadi ini bisa untuk kita lakukan untuk diversifikasi ya. Jadi kalau apabila kita nyangkut di RDN lain, kita bisa buka akun pakai RDN lain, pakai Stockbit ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu ya bisa dikontra. Nah, kontra sendiri itu bagaimana Pak Firman? Ya nanti di kelas kami akan ajarkan untuk yang tadinya loss jadi profit dengan cara kontra. Ya itu yang biasa saya lakukan. Nah, oke, kita lanjut dari saham Goto ini. Kalau kita lihat dari sisi bid sama overnya, ini sudah menarik ya. Wah, ini overnya itu tipis-tipis ya, 33.211. Nah, dari sisi bidnya ini yang mau borong dari saham Goto itu banyak ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini. Nah, kira-kira untuk dari saham Goto sendiri itu apalagi Pak Firman. Nah, dari broker summary-nya tadi yang memanfaatkan mengenai dari saham Goto ini itu bagaimana ya, siapa yang mengakumulasi Pak Firman ya, pasti saham Goto ini ketika turun justru diakumulasi ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan AK sendiri itu kemarin keluar ya, sekarang dia masuk kembali ya, ada 3 juta lot dia masuk itu di posisi pertama. Terus ada BK juga masuk, YJ masuk, XC juga masuk, PD juga masuk, DP juga masuk, LG juga masuk. Nah,
Kira-kira yang buang barang itu siapa Pak Firman? Nah, ini ada YU, ZP, XLKK yang mana notabene YU ini sudah punya barang sebelum jauh-jauh hari ya mengenai dari saham GoTo ini. Nah, kira-kira dalam asingnya Pak Firman ya, sorry. Ya, ini di klik aja ya, Foreng. Asingnya masuk berapa Pak Firman? Wow. Ya. Asing ini justru masuk ya. Ini yang saya suka dari Stockbit. Ya, jadi asing itu mengakumulasi jumlah barang itu banyak, ada berapa? Ya, apakah ditunggangi oleh retail? Enggak. Jadi yang masuk itu ya asing. Asingnya tadi berapa? Ya 3M ya. Pantesan pas waktu menit ke-5 itulah ini gila sekali ini. Ya, GoTo itu diangkat sampai ke 63 itu siapa yang makan? Wah, big money ya. AK, BK, YJ, DP. Ini enggak kira-kira ya, seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Brokernya atau bandarnya sudah saya ungkap, stock price-nya sudah saya ungkap. Kita ranah ke mana lagi Pak Firman? Dan mengenai dari topik berita tadi itu, GoTo itu masih menunggu momen apa sebenarnya Pak Firman? Ya, ini nanti Bapak Ibu bisa dibaca bahwa GoTo itu pada tanggal 29 nanti bahwa GoTo berencana mengumumkan hasil kuartal pertama tahun 2024. Ya. Nah, kalau kalian itu bisa dilihat ya, yang makan itu banyak ya. Ini kalau kita cek dari chartnya ya Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu sudah buka kayak gini, ini tinggal di chartnya aja ini. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, ini sudah up to date ya. Kalau dulu masih APK. Nah, dari chartnya. Bagaimana Pak Firman mengenai dari chart dari saham GoTo ini? Coba Bapak Ibu bisa diperhatikan ya mengenai saham GoTo ini. Nah, ini adalah sebuah targetnya. Kita diputihkan dulu. Nah, ini kalau hitam ini mungkin nggak jelas ya. Nah, seperti ini. Oke, dari saham GoTo ini ya. Kalau kita lihat dari sisi volumenya, ini yang antri cukup banyak. Ya, jadi kalau yang namanya insider untuk kita mengidentifikasi itu lewatnya pakai chart. Ya, insider itu apa Pak? Jadi orang-orang dalam ya, ketika ada transaksi jumbo itu kita bisa kelihatan. Walaupun harganya itu closingnya itu merah. Nah, tahu dari mana Pak Firman? Nah, ini dari sisi volumenya ya. Volumenya masuk sekitar 1,7 ya tadi. Nah, ini 3 ini juga masuk beng. Habis itu dia turunkan ya. Nah, kita tunggu dari hari Senin itu bagaimana. Beruntunglah untuk kalian yang sudah punya barang di saham GoTo. Ya, biasanya nanti di hari Senin ini akan digoreng dulu. Goreng. Kalian ketinggalan. Ya. Nah, ini ya. Tadi AK, BK juga masuk. Nah, kira-kira mengenai dari saham GoTo ini supportnya itu ada di mana Pak Firman? Supportnya itu ada di harga 58 dan juga di 61. Ya. Saya pribadi untuk dari saham GoTo ini itu di setiap harga saya punya. Ya. Makanya untuk dari saham GoTo ini saya bukan bermaksud untuk pom-pom ya, tapi ya saya berbagi ya cara atau triknya biar bisa cuan di saham GoTo. Caranya bagaimana? Saya punya lebih dari 1 akun sekuritas yang mana saya gunakan masing-masing. Ya. Kebutuhan itu masing-masing. Ada yang untuk trading, swing sama invest. Ya. Seperti itu. Ada yang tujuannya untuk kontra. Nah, dari sisi foreign flow-nya, asing itu justru masuk cukup tinggi Bapak Ibu semua. Wah, ini ya. Nah, ini yang saya suka dari Stockbit ya, Bapak Ibu semua. Ini dari asingnya itu ada. Ya. Seperti itu. Nah, ini ada korelasinya. Nah, kalau misalkan saham GoTo ini tuh turun lagi di 59, dia terbang ke 74
Nah, ini persentasenya menarik ya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, oke, kita lanjut ke strateginya. Strateginya bagaimana Pak Firman ya. Ini sudah menit ke-10 mengenai dari strateginya. Ya, berhubung subscriber kami itu usianya 35 tahun ke atas ya, mengenai dari saham GoTo ini ya, itu strateginya Bapak Ibu bisa untuk swing sama invest. Nah, bagaimana Pak Firman untuk strategi tersebut? Bapak Ibu, misalkan asetnya itu ada 100 juta. Jadi bisa dimasukkan dari persentase 2 juta atau apa namanya? Dari 100 juta bisa masukkan 20 juta boleh atau 10 juta juga boleh persentasenya. Jadi belinya ketika dia itu turun. Ya. Nah, nantinya akan targetnya di mana Pak Firman? Di harga 65. Kalau kalian itu nggak sabar, kalau kalian itu sabar, nanti bisa jualan di harga 75 sampai ke harga 85 ya, untuk jangka pendeknya mengenai dari saham GoTo. Nah, kira-kira untuk bulan-bulan ke depan ini bagaimana mengenai dari saham GoTo ini Pak Firman? Ya. Kayak gini ya Bapak Ibu ya. Nah, lihat. Menarik ya trennya ya. Ya. Bahwa saham GoTo ini tunggu waktunya untuk pullback. Nah, biasanya itu pas habis kapan sih Pak Firman? Ya. Jadi kalau karakter dari saham GoTo ini biasanya keluar setelah kuartal kedua ya. Jadi nanti marketnya akan bullish tuh ya. Ketika turun ya kalian bisa waktunya untuk serok ya. Kalau kalian sudah mengerti karakter bisnisnya. Biasanya kalau asing itu memburu ya ini apa namanya, foreign flow-nya juga tinggi. Ya ini asingnya. Nanti akan dinaikkan. Nah, mereka jualnya pas kapan Pak Firman ya? Jadi ketika digoreng itu kan banyak retail-retail yang ngehina ketika saham GoTo ini turun ya. Mereka goreng aja, ketinggalan. Pak, kira-kira boleh naik lagi nggak ya? Seperti itu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena untuk swing, invest dan juga scalping itu adalah salah satu strategi ya. Strategi untuk investasi ya di pasar modal ya. Jadi ada tingkatannya beberapa hari, ada tingkatannya beberapa minggu, ada tingkatannya beberapa bulan dan juga tiap tahun. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan belum tahu ilmunya, silakan nanti bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Nanti di akhir sesi kita akan kasih tahu ya untuk Bapak semuanya. Oke, Pak Firman, saya ini sukanya untuk trading Pak Firman. Bagaimana untuk tradingnya Pak Firman? Jadi untuk saya pribadi untuk trading sendiri itu yang biasa saya ambil ya dari persentasenya. Wah, ini ketika closing jumbo ya ini ya, bung kayak gitu. Wah, jumbo ini. Bapak Ibu bisa masuk ya di harga 61 serta di harga 60. Nanti untuk target sell-nya ada di 62 serta di 63. Untuk jangka menengahnya ada di harga 64. Jadi ambil persentasenya secara realistis 1-3% kalau saya pribadi. Ya, jadi ketika market maker-nya itu bekerja, saya langsung ikut ya. Makanya saya bisa cuan secara konsisten. Ya, seperti itu Bapak semuanya. Baik, mungkin itu saja sedikit review mengenai dari saham GoTo ini ya Bapak Ibu semuanya. Bagi kalian yang ingin join bersama tim kami ya, silahkan bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Atau kalian bisa klik di menu seperti ini. Oke, mohon maaf untuk rekan-rekan yang pengen masuk di grup kami ya. Sejak 2 tahun lalu kami baru bikin grup sekitar 7 bulan yang lalu. Kenapa Pak? Karena kami memikirkan bagaimana sih caranya kita join di kelasnya Pak Firman ya, dan apa manfaatnya. Setelah kita sudah memikirkan itu semuanya, kita langsung bikin grup. Dan ini ya untuk hasil kinerja tim kami. Nah, ini Bapak Ibu bahwa Maret kemarin
kita rekomendasikan ada 50 stok yang terdiri profitnya ada 39, holdnya 2, stop lossnya itu 10, jadi win rate-nya sekitar 77%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik ya Bapak Ibu semuanya, nanti Bapak Ibu bisa akan menjumpai menu seperti ini. Setelah itu kalian nanti pencet nih tombol gabung ini ya. Setelah pencet tombol gabung, nanti Bapak Ibu bisa pilih yang ini ya. Nah, bisa pilih yang level rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan. Nah, itu level apa sih Pak? Jadi kami akan share kepada kalian ya jumlah 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya saham-saham yang potensi untuk cuan ya. Seperti itu. Nah, biasanya untuk target kami itu 1 sampai 3%. Nah, Pak Firman, saya nggak bisa join di seperti ini Pak Firman. Saya kesusahan ya. Kita juga ada inovasi terbaru Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini atau di deskripsi kami yang ini ya. Di kelas Pak Firman ini klik saja, nanti ikuti saja prosedurnya, nanti akan ketemu yang seperti ini. Nah, ini saya akan jelaskan Bapak Ibu semuanya. Ini ada kelas Akademi Trading Saham bulan Mei angkatan ke-6, itu cuma 400.000 saja. Kita buka 100 orang dan kita akan adakan 8 kali pertemuan. Ya, seperti itu. Materinya ada berapa sih Pak Firman? Ada 16 ya. Itu sangat penting sekali khususnya untuk para investor pemula. Ya. Karena notabene alumni kami juga sudah sukses ya ketika masuk di kelas kami. Terus ada level 1, 2, 3, serta 4 itu apa Pak Firman? Jadi level itu bukan berarti kita klik level 1, 2, 3 seperti itu, bukan. Ya, jadi pilihan. Ya. Jadi semakin tinggi valuasinya maka keuntungan rekomendasi kalian itu paling banyak. Ya, tapi untuk saran saya pribadi ya saya suruh masuk di kelas akademi dulu. Ya, jadi biar tahu caranya serta tekniknya. Ya, seperti itu. Ya, ini silakan bisa gabung karena bentar lagi akan kami tutup ya, karena mau selesai ini ya di bulan Aprilnya. Untuk di bulan April itu sudah kami laksanakan ya. Jadi kalian kalau pengen gabung ya di bulan Mei segera ya. Bentar lagi kita akan tutup ya. Seperti itu. Nah, kalau kalian itu pengen kelas yang privat ya atau pendampingan, ini juga ada yang kelas investor pemula VIP, yang mana jamnya itu kita sesuaikan. Tapi ya kalau yang medium itu kita menyesuaikan jamnya kepada kalian. Nah, di situ lebih prioritas ya, yang mana kelas itu kalian akan dampingi sampai benar-benar cuan konsisten. Kalau nggak bisa ya nggak, kalau belum ya belum kami lepas ya, seperti itu. Terus juga kita ada kelas yang pro investor pemula, yang mana kalian itu bisa ketemu saya langsung atau belajar dengan saya langsung. Akhirnya nanti kalian bisa untuk penunjang untuk portofolio kalian ya, seperti itu. Dan ini kalau yang VIP itu nggak dibatasi ya bulannya, dan ini lebih mungkin kalian loss banyak ratusan juta atau puluhan juta bahkan miliaran. Saran saya untuk masuk yang di kelas ini ya. Dan kelas ini semua itu khusus untuk kalian bagi para pemula ya, yang notabene nyangkut ya, daripada sedekah ke bandar banyak ya, seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.